Di tengah pandemi corona, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan hingga harus melakukan PHK. Namun ada kabar nih, kabar baik. Beberapa perusahaan yang performa bisnisnya menurun drastis ternyata masih bisa bertahan. Ada yang mengubah cara berjualan, ada pula yang mengubah arah bisnis atau menciptakan produk baru yang dibutuhkan saat pandemi corona. Salah satunya adalah pengusaha garmen dari Bandung, Pak Adrian Mali. Beliau ini berusaha untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya dengan mengalihkan produksinya menjadi produksi APD atau alat pelindung diri. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Adrian Mali. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Bisa terdengar, Bu? Baik, Bapak sehat? Alhamdulillah, Bu. Oke, Pak Adrian, terima kasih waktunya sudah bergabung dengan Kumparan sore ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih, pengen tanya-tanya Pak. Siap. Iya, boleh cerita sedikit nggak Pak? Gimana awalnya dampak pandemi corona ini terhadap perusahaan garmen milik Anda Pak, yang tadinya itu memproduksi pakaian termasuk batik ya, tapi kini terpaksa berhenti produksi pakaian. Ya, awalnya ini kan mulainya sejak pertengahan Maret ya mulai terasa. Itu mulai kan memang kita kan jualnya ada online dan offline. Offline-nya Baik. itu di mall. Nah, di mall kan mulai akhir Maret udah diinformasikan untuk ditutup ya mallnya. Hmm. Jadi praktis tempat kita outlet kita di mall tuh semuanya tutup ya. Oke, kemudian ada berapa toko yang ditutup Pak? Ada yang di Bandung, Jakarta, Makassar, dan Manado ya kalau tidak salah. Jumlahnya berapa yang ditutup? Hampir 10 atau 15 toko ya, semuanya ditutup. Baik, menjalankan bisnis garmen ini udah berapa lama Pak? Kira-kira 8 sampai 10 tahunan lah ya. Wah, sudah lumayan lama ya, di atas 5 tahun. Iya. Oke, saat toko fisiknya itu ditutup, di atas 10 toko akhirnya ditutup di awal pandemi corona ini, kalau dihitung-hitung kerugiannya berapa banyak Pak Adrian? Mungkin sama juga dengan pengusaha garmen yang lain, karena di waktu Lebaran itu kan sebenarnya ya setahun sekali ya orang pada beli baju gitu ya. Terutama kan saya produksinya selain batik kan saya juga produksi baju gamis dan baju koko. Jadi kita sih sebenarnya sudah mulai stok barang itu mulai dari Desember sebenarnya untuk menghadapi Lebaran ini. Nah, praktis barang kita yang jadi stok ini ya jadi stok mati ya karena kita nggak bisa jualan di outlet-outlet. Sedangkan penjualan online pun memang menurun drastis. Saya cek juga ke beberapa teman-teman yang juga jualan online. Mereka mungkin tadinya jatah untuk mungkin beli baju lebaran atau baju koko itu baju gamis gitu mungkin mereka mendahulukan membeli sembako kali ya. Wajar sih itu saya pikir. Jadi Oke. mungkin yang tadinya ada budget untuk beli baju mungkin ditangguhkan gitu. Oke. Jadi baik penjualan online pun tidak banyak membantu ya di masa pandemi ini. Pak Adrian, kemudian akhirnya gimana sampai dapat ide untuk mengubah hasil produksi nih jadi APD dan masker? Awalnya gimana tuh Bapak sampai ada pikiran, oh ya udah deh kita switch aja nih hasil produksinya? Sebenarnya tadinya awalnya tuh karena saya mikirin tukang jahit saya ya. Karena tukang jahit saya kan kalau di jumlah tuh kan saya memang tim intinya saya tuh cuman sebenarnya kita kan UMKM Bu. Ya. Jadi sebenarnya cuma 20 sampai 25 tukang jahit yang memang in-house gitu. Baik. Nah, cuman in-house-nya itu tuh mereka tuh bawa pulang kerjaan ke rumah dan mereka tuh bagi-bagi lagi tuh sama tetangga-tetangganya. Karena baju gamis kan mesti dipayet, mesti dikasih aksesoris ya. Nah, mereka tuh bawa pulang ke rumah dibagiin lagi ke tetangga-tetangga gitu. Nah, kalau di jumlah-jumlah ya mungkin ada kali sampai 100-150 orang yang kerja di produksi baju Nayara ini ya. Nah, Nah, dibagi-baginya itu maksudnya dijual ke tetangga atau berusaha bukan dijual produksinya, biar laku ke tetangga? produksinya Bu. Jadi Oh, kan tim inti saya kan tim inti yang tukang jahit yang saya hire sendiri kan 25 Bu. Karena memang saya UMKM.
Nah, yang 25 orang itu dia kerjanya kan saya sekarang kan di rumah. Saya mesin jahit saya di kantor, di pabrik itu saya suruh dia bawa pulang masing-masing ke rumah. Jadi mereka tuh ngejahitnya di rumah gitu, Bu, Oke. untuk selama corona ini. Nah, mereka tuh mungkin satu tukang jahit itu saya kasih 2 atau sampai 3 mesin mesin jahit. Nah, mereka itu sama-sama dengan tetangga-tetangga tuh ada yang mayat, ada yang masang kancing. Nah, jumlahnya tuh mungkin kalau dijumlah-jumlah ada sekitar 150 orang yang kerja ya. Oke. Nah, awalnya tuh saya mikirin ini nasib mereka kemana gitu ya. Hmm. Nah, terus awalnya karena baju pokoknya dan baju gamisnya itu kita juga nggak berani stok banyak ya, karena kan tokonya juga tutup gitu ya. Makanya saya pikir ada kerjaan yang memang ada temen yang punya bahan untuk APD, dia bilang mau nggak jahit APD? Saya bilang ya dibanding nggak ada kerjaannya, saya pikir ya sudahlah, saya tawarin ke pekerja saya, ini ada pekerjaan memang nggak seberapa, saya bilang tuh, nggak kalau jahit gamis, jahit itu kan mereka penghasilan jauh lebih besar Bu, karena kan itu kan kita kan butik ya Bu ya. Nah kalau menjahit APD ini sebenarnya ya cukup lah buat mereka hidup gitu. Jadi alhamdulillah saya sih sampai sekarang belum pecat satupun pegawai gitu ya. Oke. Baik, Pak, kemudian penyesuaiannya apa aja nih dari yang tadinya produksi apa namanya pakaian, kemudian produksi APD dan masker, ada tantangannya nggak sih ketika switch hasil produksi itu? Sebenarnya tantangan karena kita memang biasa jahit butik, secara teknis untuk menjahit APD itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Karena kan kalau jahit baju gamis itu jauh lebih susah daripada jahit APD. Cuman mungkin yang efeknya itu penghasilan mereka. Karena penghasilan mereka tuh kan kalau jahit baju butik gamis itu mungkin penghasilan mereka jauh lebih besar. Bisa sampai mungkin 4 juta, 5 juta satu bulan mereka bawa pulang gitu. Nah, cuman kalau dengan APD, karena kita juga kebanyakan APD-nya untuk donasi, jadi kan kita juga jualnya juga nggak mahal gitu Bu, asal keganti ongkos jahit dan bahan baku aja. Jadi saya tawarkan ke mereka, yuk kita bareng-bareng, saya bilang tuh, mau nggak jahit seperti ini, tapi ya minimal kalian bisa hidup lah, saya bilang tuh. Ya akhirnya mereka setuju sih, mereka mau. Oke, tadinya kan penghasilan dibawa pulang setiap bulan sekitar 4 sampai 5 juta. Kalau sekarang turun jadi berapa, Pak? Rata-rata tiap bulan karyawannya bawa pulang penghasilan? 3 juta sih masih dapat Bu, karena satu hari itu mereka bisa satu keluarga gitu ya, satu keluarga tuh mereka bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 15 APD setiap hari, satu mesin jahit. Satu mesin Dan jahit 10 sampai 15 APD ya, setiap hari ya? ya, dan saya bayar tuh ke mereka tuh 50.000 satu baju. Jadi kan mungkin ya kalau misalnya anggap 10 biji mereka kan bisa dapat sehari tuh 500.000 ya. Ya. Kalau misalnya mereka bisa 20 baju ya dapat 1 juta gitu. Kalau untuk bahan bakunya sendiri ada kesulitan mendapatkan bahan baku untuk APD dan masker itu nggak, Pak Adrian? Oh sangat Bu. Boleh Karena cerita? awalnya itu kan yang umum dipakai itu kan bahan spunbond ya Bu ya. Ya. Nah spunbond itu tuh sebenarnya bahan tas seminar Bu. Kalau misalnya Ibu pergi seminar, Ibu kan biasanya suka dapat goodie bag tuh. Nah goodie bag itu sebenarnya bahannya itu spunbond. Nah spunbond itu yang tadinya harganya 6.400 di pabrik, itu tuh sekarang melejit sampai 16.000 Bu. Jadi nggak tahu ini siapa yang market, siapa yang ini ya, kita nggak mau salahin, cuman ya itulah yang terjadi, bahan tuh makin lama tuh makin naik gitu. Jadi tadinya yang awal orang beli donasi, saya jual cuma 40.000, 45.000, pokoknya asal, atau 50.000, 70.000 gitu ya, yang asalnya cukup lah untuk mereka apa namanya ganti bahan sama ganti apa sih namanya bahan baku dan ongkos jahit, ya makin lama kan bahan bakunya mahal, jadi ya kita pun jualnya mahal jadinya kan. Oke. Bahan bakunya dapatnya itu dari dalam negeri atau luar negeri, Pak? Dalam negeri Bu. Dalam negeri ya. Spunbond tuh di Bandung banyak pabriknya, ada beberapa gitu. Hanya memang harganya sudah naik ya.
ya naik di pasaran, naik drastis udah seperti dolar gitu. Baik, jadi pada akhirnya harus menyesuaikan harga penjualan ya. Maksudnya di satu sisi tidak Betul, ingin terlalu mahal, tapi di sisi lain jangan sampai rugi juga. betul Bu. Yang penting kan ongkos kerja terganti sama bahan baku terganti ya. Karena kita juga pengusaha garment juga sebenarnya nggak berharap pandemi ini lama Bu. Buat kita juga sama-sama rugi gitu loh. Karena kita sih Oke, mendingan jual baju gamis daripada jual APD sebenarnya Bu. iya. Pak Adrian, yang memotivasi Bapak nih untuk apa ya? Wah, saya nggak boleh nih sampai PHK karyawan, nggak boleh sampai merumahkan karyawan. Maksudnya punya rasa untuk berusaha supaya gimana caranya biar karyawan saya ini nggak kena PHK, nggak dirumahkan. Apa yang memotivasi Bapak, yang mendorong Bapak begitu kuatnya begitu untuk sampai mau berkorban? Oke, kita switch deh hasil produksi dan lain sebagainya. Sebenarnya karyawan yang kerja di kita tuh sebenarnya udah lama-lama Bu. Minimal tuh udah hampir 5-6 tahun ya. Bahkan ada yang dari awal saya mendirikan merintis baju gamis dan baju koko dan baju batik ini mereka ikut sampai sekarang gitu. Jadi mereka tuh udah kayak keluarga saya sendiri Bu. Jadi ya namanya keluarga ya kita juga perhatiin lah mereka ya. Ya kasihan kalau mereka nggak makan sampai nggak ada penghasilan, terus keluarga mereka mau makan apa gitu. Ya, ya. Baik, ada kedekatan di situ ya Pak, ada ikatan emosional di Udah situ. keluarga. Ya, sudah seperti keluarga. Pak Adrian, kalau dihitung-hitung sampai saat ini sudah ada berapa APD yang diproduksi? Mungkin karena kita sih home industry Bu ya, karena kita bukan pabrik yang besar gitu. Mungkin sehari tuh bisa 1.000 lah ya Bu, 1.000 APD sehari kita produksi. Oke. Jadi mungkin udah berjalan ya Mm. 50.000 APD sih ada ya. Oke, itu sudah termasuk dengan masker ya Pak? Oh iya, masker lain lagi Bu. Jadi ada yang memang di rumah Kak, di rumah itu mereka ada yang istrinya bisa jahit masker, ya udah. Kan saya memang ada batik kan, sisa-sisa batik gitu, kain batik. Sayang gitu kalau di ini mereka tuh jadi istrinya yang potongin terus ya gotong royong lah Bu. Jadi sisa-sisa batik itu dipakai untuk sebagai masker yang masker non medical ya. Hmm, oke. Pak, tapi waktu awal-awal nih, awal-awal sekali dampak pandemi ini mulai terasa, sempet nggak sih terbersit sedikit aja? Maksudnya sempat berpikir, waduh ini kayaknya susah nih untuk bertahan gitu. Sempat mengalami masa-masa pesimistis nggak? Tapi kemudian bisa bangkit lagi gitu, dan akhirnya Bapak sekarang jadi bisa memotivasi UMKM-UMKM yang lain malahan. Betul. Jadi jadi awalnya memang kita juga bingung gitu ya karena memang dari dulu kita kan nggak pernah jahit, jahit APD atau apa masker gitu ya. Nah, cuman awal-awalnya bingung terus tapi mau berapa lama gitu kita ini karena gerakan ini tuh mesti cepat gitu Bu. Karena kalau enggak mereka kan makan kan tiap hari butuh ya Bu ya. Jadi ya mau nggak mau ya masih cepat sih. Jadi saya sih nggak terlalu lama ya. Jadi saya pikir ayo mau gabung nggak untuk project ini saya bilang tuh. Memang kita ini kan hampir bilang non profit lah ya. Ya. Buat kita juga subsidi. Jadi ya bahan juga kita pakai yang bagus, yang mumpuni ya, karena bahan yang murah begitu juga kita juga nggak mau pakai gitu, karena ya kasihan juga mereka yang nanti pakai APD-nya juga nggak safety ya. Ya. Jadi tetap quality controlnya diperhatikan ya Pak Adrian. Betul, betul. Oke, Pak, untuk penyalurannya ini ke mana saja? Tadi juga Bapak sempat mention kalau ini juga apa ya, maksudnya bekerja sama dengan donasi-donasi yang ada. Kemana saja penyalurannya? Karena ini sih benar-benar dari mulut ke mulut ya Bu ya. Jadi memang kebetulan adik ipar saya juga dokter di Jakarta. Dia juga nangani, memang bukan nangani pasien COVID, tapi dia juga kerjanya memang setiap hari di rumah sakit gitu. Nah, lewat dia saya dikenalin sama dokter-dokter rumah sakit
yang memang membutuhkan produk ini gitu. Jadi dari situ sih pemasarannya. Oke, Pak Adrian, ini yang menarik juga nih. Selain garmen, Pak Adrian juga menjalani bisnis minuman lemon. Dan kabarnya saat pandemi ini justru bisnis minuman lemonnya yang melejit berbanding terbalik dengan bisnis garmennya. Boleh cerita sedikit, Pak? Ya awalnya memang saya tuh ada perkebunan lemon di Ciwidey, Ciwidey Bandung. Nah awalnya memang kita jual ke tengkulak ya, karena kan memang lemon itu dulu sebelum corona ini kan kurang jadi primadona lah. Nah, dan saya juga ada membina petani-petani sekitar yang memang nanam lemon juga. Jadi saya bantu mereka, bantu pupuk, bantu obat-obatannya gitu. Nanti mereka kalau panen mereka jual ke saya gitu. Nah sekarang sih dulu awalnya itu murah banget Bu, cuman paling 4.000 ya sekilo ya. Kalau Nah sekarang, Pak? sekarang 16.000 Bu sekilo. Naik berapa kali lipat ya? 4 kali lipat. Ya, betul. Jadi petani-petani yang tadinya nanam cuman labu siem ya, kalau di labu siem di Ciwidey, mereka tuh ya alhamdulillah merasakan juga berkat dengan kenaikan lemon ini 4 kali lipat ya. Ya. Oke, Pak, Bapak kan punya ini di Ciwidey Bandung ya, terus bekerja sama dengan petani-petani juga. Nah, sejauh ini para petani ini gimana mereka pemahamannya tentang pandemi virus corona ini? Maksudnya sejauh mana Bapak ngobrol-ngobrol sama mereka gitu? Nah, mungkin di awalnya mereka tuh kayaknya menganggap enteng ya Bu ya, corona ini penyebarannya seperti apa gitu. Nah, saya di awal-awal tuh semua kelompok tani yang saya bina gitu, saya tuh kasih masukan lah buat mereka. Saya bilang ini virus jangan dianggap enteng, saya bilang gitu. Jadi kita juga bagiin buat mereka juga bagiin masker yang kita buat juga gitu, buat ini pakai, saya bilang tuh kemana-mana pakai, saya bilang. Jadi kenapa Pak awalnya begitu? Saya bilang ya karena kita tuh nggak tahu musuh kita tuh siapa. Kita ketemu sama siapa tuh bisa jadi mereka tuh carrier gitu. Jadi kita tuh nggak tahu ya, dibanding kita kena ya saya bilang sebaiknya ya kita pakai masker aja, saya bilang tuh. Ya. Jadi tetap memperhatikan ini ya, maksudnya safety, tetap social distancing, tetap physical distancing ya, walaupun bisnis terus jalan ya Pak. Betul. Terus terang kita juga kesulitan Bu, karena dengan social distancing ini semua bahan baku juga toko-toko juga pada tutup ya, apalagi hari Rebo ini di Bandung mulai PSBB ya. Jadi toko-toko juga tutup, tempat kita beli aksesoris seperti karet dan plastik gitu-gitu juga tutup mereka tuh Bu. Jadi ya bingung juga gitu ya. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya permintaan malah banyak ya sebenarnya. Hanya ternyata pendukung lainnya seperti aksesoris atau bahan-bahan pendukung justru yang jadi sulit untuk didapat ya Pak. Betul. Karena dimengerti sih Bu, mungkin orang yang produksi karet itu kan dan produksi resleting ya untuk baju APD, itu kan mereka juga nggak siap gitu sebenarnya untuk bisa produksi sampai massal gitu ya. Karena ini kan seolah-olah kayak diras ya Bu ya. Jadi tiba-tiba mereka mesti menyediakan sebegitu banyaknya karet, sebegitu banyaknya resleting gitu. Sedangkan pada umumnya sebelum corona ini kan permintaan kan nggak begitu banyak gitu. Jadi mereka pun nggak siap untuk produksi dengan demikian jumlah yang demikian besar gitu. Karena demand-nya tuh pemakaiannya sangat besar sekali. Oke, lalu siasat atau strateginya gimana nih Pak? Karena kita belum bisa menerka meskipun sudah ada prediksi sampai kapan pandemi corona ini akan berlangsung. Strategi yang Pak Adrian jalankan biar tetap bertahan walaupun ya itu tadi ya, bahan baku maskernya susah didapat, terus bahan pendukung untuk bisnis minuman lemonnya susah didapat. Jadi siasatnya bagaimana akhirnya? Ya alhamdulillah sih karena kita hubungan dengan supplier lama juga baik. Mereka sih support kita ya, karena kalau misalnya pembayaran kita pun
baik gitu ya ke supplier-supplier, ya mereka tuh support kita gitu. Kalau misalnya mereka saya butuh barang, so far sih mereka support ya, akan supply gitu. Oke, Pak Adrian, satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi untuk pemilik UMKM yang lain, para pebisnis yang lain, begitu ya. Komitmen yang selalu akan Bapak pegang dalam berbisnis untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, termasuk pandemi corona ini. Buat saya sih mungkin satu, kita tetap usaha ya. Apapun yang kita usahakan ya kita coba kita usahakan semaksimal mungkin gitu. Cuman hasilnya gimana ya kita serahin sama yang di atas ya. Karena toh nanti ke depannya ini mau berapa lama, seperti ini kan kita juga nggak tahu ya. Jadi ya buat UMKM yang lain yang mungkin bingung gitu-gitu ya, saya pikir jangan putus asa dulu. Karena kita sih masih banyak kok jalan yang supaya kita nggak memecat pegawai gitu ya, untuk supaya kita masih bisa bertahan hidup lah seperti itu. Jadi jangan menyerah lah. Jangan menyerah, terus berusaha. Jangan kemudian pesimis dulu begitu ya. Kita tetap harus sama-sama bisa menghadapi ini semua. Terima kasih banyak Pak Adrian Mali sudah berbincang dengan Kumparan. Sehat-sehat dan sukses. Salam buat teman-teman di UMKM yang ada. Siap. Baik, tetap sehat dan semangat Pak Adrian ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sore.